Salam Bapak Ibu jemaat sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan kembali terpuruk. Itulah tema kita minggu ini. Dengan tema ini, jemaat diingatkan akan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Panggilan yang adalah anugerah semata, dan kembali melaksanakan panggilan sebagai murid Yesus. Berani bangkit dari keterpurukan dan memulihkan sesama yang terpuruk. Kita awali penghayatan itu dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 10. Mohon maaf kalau ada beda dengan yang tertera di tata ibadah, karena sudah ini lagu baru, sepertinya belum bisa kita nyanyikan, makanya kita rubah dengan Kidung Jemaat 10 ayat 1 dan 2. Silakan yang membawa Alkitab dipersiapkan, ada di, kalau tidak ada kita ikuti song leader. Kita nyanyikan bersama-sama. Marilah kita tahbiskan ibadah minggu ini dengan menyatakan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Tuhan menyertai kita sekalian dan menyertai saudara kita. Amin. Kita bacakan nas pembimbing kita untuk hari ini yang diambil dari Mazmur 77 ayatnya yang ke-20 sampai 21. Melalui laut jalanmu dan lorongmu melalui muka air yang luas, tetapi jejakmu tidak kelihatan. Engkau telah menuntun umatmu seperti kawanan domba dengan perantaraan Musa dan Harun. Kita sambut dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 412. Benar? Atau kita gantinya? Masih? Setia
kita akukan dosa kita di hadapan Allah dengan sama-sama. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kita sambut dengan nyanyian penyesalan kita. Jemaat yang terkasih, kita dengarkan berita anugerah pengampunan dosa kita. Imanilah bahwa Tuhan Yesus pasti mengampuni setiap orang yang mau mengaku dosanya dengan tulus di hadapannya. Dengarlah firman-Nya di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 ini. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Demikian berita pengampunan dosa dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam datang, kabar.
dari Kidung Jemaat 462, Tolong Aku. Jemaat yang terkasih, mari kita membacakan petunjuk amanat hidup baru kita secara responsorial. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Kalau ya, nggak apa-apa kalau nggak Nggak apa-apa, nggak nggak bisa, usah nggak apa-apa. ini lah. Oh, pakai dia mau juga berdiri. Oh, kepingin berdiri. Iya. Tuhan bersabda dalam Galatia 5 ayat 13 sampai 25 sebagai petunjuk hidup baru yang kita ucapkan secara bersahutan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan, sirik, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Bersama-sama, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Kita bernyanyi nyanyian kesanggupan kita dari PKJ 269 ayat pertama dan yang kedua. Hai bangun yang tidur. Kita ganti. Ya, PKJ 274 silakan dibuka Bapak Ibu yang ada kidung jemaatnya. Pelengkap kidung jemaatnya. Kalau tidak ada ikut pemilihan. Tuhanmu,
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca serta mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, marilah kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga mulia, Tuhan yang kami sembah hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan serta Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan, kalau pada siang hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk melaksanakan ibadah di Purwojoyo ini. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami untuk memimpin ibadah ini. Pada saat ini kami akan membaca sebagian daripada firman-Mu. Kiranya tuntun kami dengan Roh yang kudus, agar hati serta pikiran kami hanya tertuju kepada firman kebenaran. Demikian juga kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Penatua Immanuel P. Ginting, yang akan menyampaikan firman-Mu pada siang hari ini. Kiranya Tuhan urapi, Tuhan pimpin, sehingga beliau dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan akan kita renungkan pada siang hari ini terambil dari Injil Lukas 9. Injil Lukas 9 ayatnya yang ke-51 sampai dengan ayat ke-62. Silakan untuk yang membaca atau yang membawa Alkitab dibuka Lukas pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-51, kita akan baca sampai dengan 62. Baik, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, saya akan bacakan untuk kita semua. Yesus dan orang Samaria. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke sorga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya,
Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Amin. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom Bapak dan Ibu. Selamat hari Minggu. Senang sekali hari ini kita kembali dapat bersama-sama di sini dalam mengikuti ibadah kita. Dan hari ini kita juga sama-sama ingin mendengar apa yang ingin disampaikan Tuhan kepada kita semua yang hadir pada hari ini di sini. Bapak Ibu, tema kita pada hari ini adalah jangan kembali terpuruk. Jadi sebagai pengantar dulu, ini kita baru saja selesai dari COVID 2 tahun. Kalau kita ingat terakhir kita bisa bersama-sama itu sebelum COVID tahun 2019, kira-kira apa yang kita sedang persiapkan pada saat itu? Kalau kita ingat-ingat kembali. Lalu, kalau kita bicara COVID, seiring dengan itu kita juga semakin bertambah tua dari hari ke hari. Ketika kita masih muda, masih sangat kuat untuk bekerja, apa yang kita persiapkan pada saat kita masih mampu itu? Karena kalau Kristen katanya tidak merencanakan, maka ada yang salah dalam hidup kita. Lebih salah lagi kalau tidak meletakkan Tuhan dalam perencanaan kita, itu lebih salah lagi. Jadi menjadi sebuah pertanyaan, sebenarnya terpuruk ini apa? Bukankah kalau kita menyatakan diri kalau kita sudah ikut Kristus, maka kita tidak terpuruk? Mari kita dengar dulu. Kita ambil dulu dari cerita tentang Elia di perjanjian lama. Jadi ketika Elia, ini ada kesamaan, Elia dengan Yesus itu sama-sama naik ke sorga. Bedanya, Elia itu ada penglihatan bahwa dia diangkat oleh kuda yang berapi-api. Tetapi kalau kita lihat di 2 Raja-Raja 2 ayat 1-2 kisahnya, pada saat itu menjelang Tuhan itu hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, itu Elia dan Elisa itu sedang berjalan di Gilgal pada saat itu. Jadi sebenarnya Elia pesan sama Elisa, ini mungkin juga pertanyaan untuk mempertegas, betul nggak ini orang ingin ikut sama aku? Jadi perintahnya bukan seperti yang dibilang Yesus. Kalau Yesus katakan, mari ikut aku. Elia enggak. Elia berkata kepada Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel sekali. Tapi Elisa jawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Jadi ini sebuah hal yang mirip terjadi ketika di zaman Yesus. Yang bicara seperti ini adalah Petrus. Aku akan ikut kemanapun kau pergi. Jadi artinya ini kan panggilan dijawab. Lalu berkata lagi Elia kepadanya. Ini yang kedua kalinya. Baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Tadi ke Betel, sekarang sungai Yordan. Sungainya luas. Tapi dijawab lagi, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. 2 kali. Artinya kita mulai dulu dari panggilan. Pertanyaannya, kita semua yang di sini merasa nggak kalau prosesnya kita sudah sebenarnya dipanggil Tuhan? Terakhir ketika saya khotbah untuk Natal Pemuda, saya bilang harusnya kita semua senang kalau dipanggil Tuhan. Banyaklah ibu-ibu di belakang bisi-bisi. Ini orang maksudnya apa? Ini kalau dipanggil Tuhan kok senang pula, katanya kan?
Jadi di kepala mereka dipanggil Tuhan artinya dipanggil menghadap ke sana kan gitu. Lalu kalau itu menjadi salah, maka rencananya Manu kepingin menggugat lagu dipanggil Tuhan selalu manise. Ya berarti itu juga mungkin kenapa kalau orang Kristen meninggal sama tukang formalin dibuat cengengesan terus jenazahnya. Senyum. Nah, senang ini. Padahal tukang formalinnya yang bikin senyum itu kan. Kita mana pula kita setel-setel pula kalau kita mau meninggal kan. Tunggu dulu, ini kayaknya udah mau meninggal nih. Senyum dulu aku. Nggak kayak gitu kita. Jadi artinya apa? Dipanggil, bukan dipanggil yang itu. Sekarang pertanyaannya kembali diulang. Apakah kita merasa sudah dipanggil Tuhan dalam hidup kita? Sekali lagi, panggilan Tuhan banyak jenisnya. Kadang-kadang Tuhan ngetoknya nggak dalam bentuk malaikat bercahaya-cahaya depan rumah. Padahal kalau itu terjadi, saya yakin kita juga jadi panik semua kan. Tiba-tiba depan rumah ada yang ngetok pintu bercahaya-cahaya dia. Kita pun jantungan juga kan. Ini apa lagi ini? Tetapi mungkin ketika ada orang datang ke rumah, tolonglah saya. Saya udah nggak makan lagi. Tolonglah saya. Udah nggak bisa lagi saya bayar utang saya. Tolonglah saya. Susah hidupku. Itu kalau ke rumah orang khusus itu ya. Dan orang sekarang kan nggak gitu. Kadang-kadang ketika di kehidupan kita sehari-hari orang nanya juga. Kau kok bisa senang kali hidupmu ya? Aku kok susah. Itu sebenarnya ketokan pelan. Tok, tok, tok. Lalu itu panggilan sebenarnya sama kita. Karena apa? Begitulah kesempatan kita untuk buat baik. Ya itu Tuhan yang ngetok. Bukan Dia yang manggil kita. Kenapa? Ya karena kebetulan di situ ketemu. Ya enggak. Semua terjadi dalam hidup kita ini nggak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Semua sudah ada rencananya. Kenapa kita bisa berkumpul di sini pada hari ini pun sebenarnya sudah ada rencananya. Kalau ingat terakhir melayani di sini, Bapak Ibu, kemarin Manu ingat 2 kali Manu bilang. Berarti nanti berikutnya gantian kan? Nah, Manu yakin diri. Jangan terus-terusan juga Manu juga berdiri di sini kan gitu. Kemarin itu singkatnya Manu bilang, ini nanti gantian kan? Iya, tegas sekali. Terus Manu berpikir awalnya datang majelis banyak kali kan gitu. Berarti senang ini. Wah, banyak nanti ganti-ganti nanti kemarin. Tiba waktu menjelang diumumkan sama Kak Irma, nanti kita Purwojoyo lagi ya. Tanya lagi nih. Nanti kita gantian ini kan? Nah, itulah Manu tanya. Gantian kita nanti kan? Lalu dijawablah dengan sebuah jawaban yang khas di GKI Solo Medan 3 kali. Ya. Ya, betul. Kalau 3 kali artinya betul. Bukan itu. Akhirnya menjelang terakhir ketika di papan, ketika kami rapat sermon bagi jadwal, udah tegas nama Manu lagi di situ, MG. Dalam hati Manu, puji Tuhan, berarti betul nggak jadi gantian. Balik lagi kemari. Jadi Manu berpikir, kenapa balik lagi? Nah, lalu hari ini tantangannya ditambah lagi. Dari semalam mobil gak hidup. Karena entah mengapa ada tikus yang begitu kelaparannya sehingga dia makan kabel. Andai kan tikus tadi berani ngetok pintu minta makan, lebih bagus Manu kasih makan dia nasi bungkus 1 porsi daripada kabel mobil itu. Cuma karena nggak ketok pintu dia, ya masuk mobilnya dia kan. Sukses mobilnya Manu tewas, mengenaskan, nggak bisa lagi starter. Sementara pelayanan dibilang Purwojoyo pula lagi. Ya sudah, nggak apa-apa. Sehingga Manu bilang kan, nanti kalau orang cerita, wah ke Purwojoyo itu kan enak, begini-begini. Nah, Manu bisa cerita. Kalian nggak bayangkan cobaannya ke Purwojoyo itu kayak gimana? Saat hari sebelumnya aja pun mobil gak hidup. Nah, artinya apa? Berarti Tuhan mau menciptakan kesan. Kalau yang pertama kemarin itu jemaat di sini terkesan, sekarang Manu yang terkesan. Rupanya panjang juga. Tapi apakah Manu merasa terpuruk? Enggak. Yang terpuruk adalah anggotanya Manu. Karena tikus masuk rupanya meninggalkan sisa makanan di dalam mobil. Gara-gara ada sisa makanan di mobil gak dikeluarkan, makanya tikusnya dengan sangat bahagia mengejar masuk ke dalam mobil. Sehingga jadilah si JJ anggota Manu 2 hari ini stres dia. Asik Manu marahin aja. Itulah kalian kan, seremeh itu kalian ninggalkan makanan di dalam mobil. Sampai tadi dia udah berapa kali mau nangis sama si JJ-nya. Aduh, stres sekali aku ini. Karena apa? Ya, itulah karena remehnya. Tapi itu pun bisa kemari juga. Apakah itu terpuruk? Berarti yang namanya panggilan Tuhan ini, kalau tadi ada yang bilang kan, nggak mungkin kalau udah ikut Kristus itu terpuruk. Belum tentu. Elisa yang sudah dipanggil, diajak Elia tadi, akhirnya dia lihat keteguhan hatinya. Sebenarnya nggak mereka berdua yang jalan, ada 50 lagi yang ikut mereka. Tapi begitu sampai sungai Yordan, nah yang 50 lagi ini, kalau orang bilang pura-pura bego lah dia. Dah bingung dia, kan dah sampai sini aja lah, nggak bisa nyebrang.
Diam semuanya di situ. Lalu Elia dia ambil jubahnya, dia pukul, bam! Tebelahlah sungai Yordan, nyebranglah. Akhirnya berdua jadi. Lalu ditanya Elia kepada Elisa. Dia udah tahu dia mau naik ke surga ini sebentar lagi. Dia tanya, udah, sekarang tinggal kita dua nih. Mintalah apa yang hendak kulakukan padamu sebelum aku terangkat daripadamu. Ayo, ini aku udah mau berangkat nih. Mintalah apa yang mau kau minta. Elisa pada saat itu jawab, biarlah kiranya aku mendapatkan 2 bagian dari rohmu. Bagilah sedikit dari rohmu itu. Karena dia lihat, waduh, luar biasa Elia nih, membangkitkan orang mati. Ya kan? Lalu bisa nyebrang dengan segala mujizatnya. Aku disuruh gantikan dia ini macam mana? Udahlah, paling tidak dikasihnya lah sebagian dari rohnya, supaya aku sanggup. Apa kata Elia? Oh, kalau yang kau minta itu sulit. Tapi kalau kau bisa melihat aku terangkat daripadamu, maka terjadilah kepadamu seperti demikian. Kalau tidak, nggak akan terjadi. Berarti kalau dia menyaksikan Elia naik ke surga, terjadi itu sama dia. Datang roh itu sama dia, turun roh itu sama dia. Tapi kalau nggak bisa dilihatnya, nggak terjadi. Itu kata Elia pada saat itu. Bapak Ibu nanti kalau misalnya kepingin lihat di 2 Raja-Raja 2 ya, nanti silakan dibaca. Lalu ketika habis itu berjalan, mereka sambil cakap-cakap, datang angin ribut. Muncul kereta kuda berapi-api. Seketika juga Elia terangkat ke surga. Seketika juga. Makanya tadi Manu sempat pelakar sama komisi wanita. Itulah memang kerjaannya Elia. Bapaknya Manu juga begitu. Nggak ada pesan. Lagi ngomong-ngomong bagus-bagus, tiba-tiba hilang. Bapak pun gitu, tak ada pesannya. Tiba-tiba meninggal dia. Akhirnya bingung-bingung kami semua. Ini maunya kalau dipanggil Tuhan maunya pesan kayak apa kayak dibilangnya baik-baik Len ya, kan enak gitu. Ini enggak, terakhir dibilangnya sama mama pun enggak pergi aku sayang, katanya sama mama. Pergi juga dia. Ya kan? Ini di sini Nabi Elia rupanya begitu. Lalu Elisa saking bingungnya dia bilang, "Bapakku, kereta istana orang-orang yang berkuda." Itu seruannya. Kemudian lalu hilang, enggak nampak lagi. Elisa langsung diambilnya bajunya, dikoyaknya jadi 2. Rupanya tinggal jubahnya Elia di situ, diambilnya, dibawanya perjanjian di awal tadi. Kalau dia bisa lihat Elia diangkat ke surga, maka yang dia minta sebagian dari roh tadi ada padanya. Namanya kan orang baru ini udah bingung-bingung ini, tetapi sekali lagi karena iman, diambilnya jubah Elia, dipukulkannya, benar terbelah sungai Yordan, dia nyebrang. Artinya betul ada pada dirinya. Coba bayangkan tadi Bapak Ibu, kalau ternyata enggak kejadian. Iya kan? Berarti dalam hati entah apapun kawan itu dibilangnya rupanya enggak kejadian. Jadi kayak mana cara nyebrangnya balik? udah sangkut aku di sini. Ternyata enggak. Satu janji. Ini Elia yang ngomong. Janjinya Elia terkabul, terwujud. Kita ikut Tuhan gara-gara apa Bapak Ibu? Jujur dulu. Janjinya kan? Iya kan? Sekarang kalau ada kita pernah dengar, apa sih yang pernah seluruh agama di dunia ini Tuhannya janji? Ya kan? Keselamatan. Maka dijadikan itu ya selamat. Tapi, nah kan ini tapinya. Tapi apa dikasihnya sama kita sebagai bukti janjinya itu betul? Ya kan? Nah, di dalam agama Kristen, janjinya itu didahului dengan apa? Modal awal. Penebusan. Itu dulu yang di awal dikasih. Artinya apa? Janjinya jadi semakin nyata bahwa kita ditebus dulu. Nggak ada orang bisa nebus dirinya sendiri. Artinya kan dihubungkan dulu, perbaikan dulu dengan Tuhan. Relasi yang terputus gara-gara kerjaan dosa yang di awal itu dihubungkan kembali. Artinya apa? Memang kalau kita tidak dapat janji itu dan tidak terima dulu dari Tuhan, terpuruk itu sudah pasti terjadi sama kita. Terpuruk itu sudah pasti terjadi sama kita. Lalu kita lihat, lanjutlah kita dari Elia tadi, kita lihat apa yang terjadi pada Daud. Ini bukan bulang ini ya. Ada juga Bapak Tengah yang mana Daud juga. Ini nama-nama ini ngeri nih. Ada Bulang Musa. Ini kan nama-nama nabi semua di sini. Ya kan, kalau Pak Tengah mana namanya Daud pula. Ini Daud pula pada saat itu. Nah, kita ingat Bapak Ibu,
Daud ini yang dipilih sama Samuel. Lalu yang terjadi, bukan Samuel, Nabi Nathan yang memilih Daud dulu. Karena akhirnya dia kan tidak mau Saul, baru Daud. Lalu terakhir diurapi lagi keturunan Daud. Daud ini sebenarnya keinginan dagingnya luar biasa. Kita ingat ketika dia mau ngambil Betsheba. Nah, di sini dia baru jadi masalah lagi. Kenapa? Keinginan dagingnya. Dia kepingin mengambil istri orang, Uria pada saat itu. Lalu gara-gara dia mengikuti keinginan daging, biarpun dia sudah diurapi oleh Tuhan, muncul dia ngerasa dirinya terpuruk. Jadi kalau kita baca tadi, ini masih ada di tangan Bapak Ibu semua, jadi nggak susah di halaman 3 tadi. Apa berarti yang buat kita setelah ikut Yesus itu, setelah ikuti panggilan Dia, apa yang bikin kita terpuruk? Ya, kalau kita lihat ini tadi di awal. Apa itu perbuatan daging yang nyata itu tadi? Pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itu kalau terjadi dalam hidup kita, sudah pasti kita setelah itu terpuruk rasanya. Sudah pasti terpuruk rasanya. Yang mana? Perselisihan. Kadang kita pikir kalau kita nggak ngelawan, kita tertekan terus hidupnya. Percayalah, begitu kita niatkan untuk ngelawan, sudah pasti kita mengalami keterpurukan di situ. Karena mikirkan mau kita apain dia aja pun udah stres kita duluan. Ini tunggu kok ya, kalau gitu kau bikin aku kan, aku apain lah orang ini. Apa nanti aku jawab sama dia ya? Pikirkan itu aja. Nggak mungkin dia baca Alkitab untuk menemukan kata-kata itu. Nggak mungkin. Yang dia lakukan adalah ini kesalahannya, ya kan? Dan nggak mungkin dia bercermin ketika mikirkan itu, ya kan? Dia pasti sudah gelap mata. Kalau bawa kereta itu kita kan mikirkan sampai sana itu balas dia, kan? Sepanjang jalan itu bukan isi Alkitab di kepala dia. Itu persiapan. Nah, nanti mau bilang sama dia. Terpuruk. Karena memang tujuannya mau bikin perselisihan, ya kan? Namanya selisih ini kan jadi berkurang. Selisih itu kan kurang artinya. Nah, udah. Nggak kau, nggak aku. Saat dari kita harus ada yang berkurang dalam diri kita ini. Niatnya kita bagus mungkin, biar berkurang sedikit sombongmu itu. Kan gitu kita berpikir kan? Sama aja, perselisihan juga itu. Lalu apa di sini? Hawa nafsu. Wah, itu udah pasti jelas. Kalau kita yang sudah berpenyakit asam urat, nah hawa nafsu ini kan bentuknya nggak ribet-ribet kali kan? Terhidanglah makanan enak di situ, wah, tekan aja lah ini ya kan? Habis itu terpuruk, nggak bisa jalan. Ya kan? Pasti. Ini tahan selera makannya dulu, janganlah. Dan hawa nafsu itu, keinginan daging yang kita ikuti, memang lemah daging ini. Apalagi kepentingan diri sendiri. Udah, ini udah jelas. Kepentingan diri sendiri kita buat. Pelayanan memang, tapi untuk kepentingan diri kita sendiri sudah pasti terpuruk. Tadi langsung dibilang sama Kak ini bakal pos PI yang kedua yang kita buat dalam jangka waktu 2 tahun terakhir. Keinginan siapa rupanya yang dibikin pos PI di sini? Keinginan jemaat GKI Sumut Medan kah? Nah, itu mau tanya. Bukan. Keinginan majelis kah? Rupanya bukan. Yang sebelumnya, oh iya, keinginan majelis jemaat. Pengen buka pos PI di sana. Kepentingan diri sendiri kah? Oh enggak, ini kepentingan jemaat kata dia. Tapi dalam proses perjalanannya bertanya-tanya lagi kita, kepentingan siapa sih sebenarnya ini? Ya kan, ketika komisi dikirim ke sana pun bawa semuanya, langsung kalimatnya kata pertama dibilang kita evaluasi. Langsung pagi-pagi udah evaluasi. Waktu pulang dari Purwojoyo nggak ada yang ngomong evaluasi. Kapan lagi? Nah, berarti kan ada perbedaan ini. Jadi apakah ini kepentingan diri kita sendiri? Kita tanya-tanya lagi. Yang bisa jawab tentu kita sendiri di sini, Bapak. Ngapain kita sekarang ada di sini? Ya kan? Kepentingan siapa rupanya? Kadang ada yang bilang, ini kan karena kepentingan orang tua kami ya ini. Kalau kita nggak mikir nanti ini lanjut lagi ke anak-anak kita, nggak jadi hari ini kita kumpul di sini. Karena kalau untuk kepentingan sendiri, gampang ya Ibu M2 ini tinggal bawa aja ke GKI Sumut Medan. Mobil gereja di standby kan jemput, itu kemarin janjinya. Kami jemput orang Purwojoyo kalau pengen kali ke gereja. Ya kan? Ternyata kan nggak kepingin berdua aja ini. Jujurnya itu dulu ibu-ibu pasti nggak kepingin untuk dirinya yang berdua aja ini kan. Ini keluarga aku kepingin ku bawa. Kan gitu ya. Berarti udah kita coret lah keinginan diri sendiri tadi kita coret. Berarti bukan itu tujuan kita semua kemari. Apakah kepentingan Manu di sini? Ya kalau ditanya bukan sebagai ketua majelis yang Manu kemari. Karena kalau sebagai ketua majelis enak aja.
Siapa? Kan Manu tinggal bilang, tolong Pak bidang 1 ini tugas. Dia kasih perintah kan? Ini enggak, Manu diamkan aja. Manu katanya, ya sudahlah berangkat. Ya kan? Apakah kepentingan PI? PI ini pun kalau dibilang kepentingannya langsung dikirim di luar sebelum ke Projoyo, langsung laporan kegiatan dikirim sama Kak Irma. Ini laporan kegiatan kami, ini dana yang dipakai kan? Terus sehingga sempat salah mispersepsi juga dengan bendahara. Ini maksudnya minta subsidi? Enggak, ngelapor aja udah segitu. Oh, berarti sekali lagi bukan kepentingan komisi. Coret. Apakah kita dari sini nanti terpuruk? Kita lihat nanti Bapak Ibu. Karena apa? Di bawahnya, karena di bagian setelah Mazmur tadi, Daud setelah melakukan itu dengan Batsyeba, nggak tenang hidupnya. Remuk semua tulangku, remuk semua harapanku di depan Allah. Itu kata Daud, terpuruk dia. Gara-gara dosa tadi. Lalu supaya merdeka, ini yang di Galatia 5 tadi, harusnya apa? Kalau nggak terpuruk, kita lihat Bapak Ibu, kebalikannya buah roh yang 9. Apa aja itu? 1. Kasih dulu. Aduh. Kita kalau mikirnya mau kita jumpai di sini nggak kita kasihi, nggak akan datang kita. Iya kan? Pasti cari alasan. Yang kedua, sukacita, lalu damai sejahtera, lalu kesabaran, lalu kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu 9 itu yang buah rohnya. Kalau nggak mau terpuruk, bikinlah ini. Nah itu aja rumusnya. Kalau kepingin kali terpuruk, bikin yang di atasnya. Mana tahu kan kita kurang kerjaan gitu kan. Aduh, bahagia kali hidup, sukacita terus. Lama-lama pengen juga sekali menantang diri lah. Nggak enak hidupnya bahagia terus, sekali-sekali terpuruk sedikit. Ya udah bikin aja di atas. Ya kan? Karena nggak usah kita niatkan bikin pun pasti terjadi terus yang di atas itu. Ya, apalagi kalau kita masih hidup bertetangga, hidup sendiri pun kita masih bisa kayak gitu juga. Baru kita lihat apa yang dimaksud dengan yang kita baca tadi. Nah, ini dia. Kalau tadi kita baca Bapak Ibu, di depan kita lihat masalah dengan Yesus dan orang Samaria. Ditolak kan? Apa kata dua muridnya itu? Kalau kita baca lagi di Alkitab. Perlu Tuhan. Kita panggil api biar bakar aja orang semua. Emosi. Ini orang kurang ajar ini. Kami masih udah bagus-bagus datang ke tempatnya. Dia terima juga. Aduh. Ya kan? Padahal nah, sehingga menjadi pertanyaan, Mak, ini ngeri kali nih. Kenapa lah murid Yesus ya? Itu 12 murid Yesus itu. Yang kemana-mana ikut dia. Dia aja bisa kayak gitu emosinya. Apalagi kita ya. Ya kan? Apalagi kita. Waduh. Murid Yesus aja bisa kayak gitu. Ternyata kalau kita, nah ini sekarang boleh kita buka tambahan. Mari kita buka semuanya Matius 10 ayat 5 sampai 42. Kita buka dulu Matius 10 ayat 5 dulu Bapak Ibu. Ini enaknya kalau khotbah di Purwojoyo minta tolong bacakan Alkitab boleh. Kalau di gereja tadi agak susah dari atas mimbar. Mari Bapak Ibu kita baca dulu ayat 5-nya. Matius 10 ayat 5. Siapa? Di antara kita boleh? Ayat 5. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Memang udah dilarang Bapak Ibu. Di awal waktu diutusnya 12 murid itu, jangan ke kota orang Samaria. Waktu pertama baca ini nggak baca yang sebelumnya, Manu berpikir kok dilarang ya? Ini waktu pertama kali Yesus manggil 12 muridnya. Beda kan dengan amanat agung? Ketika dia habis naik ke surga, bahasanya ganti. Kabarkan ke seluruh bangsa. Ini katanya jangan menyimpang ke bangsa lain. Udah kok di orang Yahudi aja dulu, jangan kemana-mana. Jadi yang 12 itu pun gara-gara pernah dibilang begitu, nggak salah Petrus tuh nggak mau bawakan itu keluar orang Yahudi. Orang memang di awal dibilang begitu. Sekarang masuk akal kenapa dibilangnya jangan masuk ke orang Samaria. Nanti gue emosi. Dan itu maksud Yesus. Betul, jangan sendiri kau pergi ke Samaria sana. Kalau tadi nggak ikut Yesus, kebakar Samaria itu gara-gara itu. Justru karena bersama Yesus lah dia pergi, makanya dibilang jangan, nggak boleh kalian begitu. Karena apa? Memang kalau bangsa lain yang diberitakan kabar keselamatan, pasti ributnya yang ada, penderitaan yang ada. Sementara mereka baru dipanggil, nggak akan siap mereka pada saat itu. Tetapi begitu setelah mengikuti Yesus kemana-mana, disaksikan perkarya kematian di kayu salib,
berubah perintahnya. Jadi perintahnya jelas. Nah, apakah hanya cuma memberitakan? Di ayat 7, nanti Manu ambil handle dari sini. Ayat 7, pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga, sudah dekat. Lalu, apakah cuma beritakan? Enggak. Ini makanya mengapa PI dan diakonia itu lengket di kemajelisan, Bapak Ibu. Enggak terpisah, karena perintahnya jelas. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Artinya enggak cuma ngomong doang, kabar keselamatan. Bantu orang itu semua. Lakukan yang penuh kuasa. Jadi yang diminta Elisa tadi minta kuasa kan? Dia punya kuasa si Elisa tadi. Nah, murid Yesus juga begitu. Nah, ini menjadi masalah ayat 10. Makanya calon majelis ada yang diprotes. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan, janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, katanya. Berarti nggak boleh pakai tongkat, katanya, Bu. Katanya, Bu. Ini kan kata di sini gitu loh. Terus pertanyaannya, macam mana kalau nggak pakai tongkat? Kan susah jalannya. Iya kan? Artinya apa? Kalau kita memang sudah niat mau ikut Yesus, kan tahunya kita capeknya kerjanya kayak gimana kan? Artinya jangan nanti keinginan dagingmu yang kau ikut. Kalau ada orang pakai tongkat pun bukan gara-gara tongkat itu dia berhenti melayani Kristus, bawa aja tongkatnya. Tapi kalau tongkat ini maksudnya nggak gitu. Pergi ke sana. Aduh, kau kan tengok aku pakai tongkat. Kok aku yang kau suruh? Tongkat itu jadi batu sandungan kita, Bapak Ibu. Tongkat itu jadi batu sandungan kita. Baju 2 helai. Fashionnya dipikirkannya. Kalau nanti ke sana ya, aduh gak ada baju pula. Kemarin baru tanya kan, pakai batik boleh gak khotbah? Enggak, harus pakai jas. Ya sudahlah, jas menjadi. Harus supaya khotbah ini mau di mana pun dia pakai jas, pakai aja lah. Tiba giliran sama Pak Wandi kan, pakai stola, lupa stolanya. Udah itu menjadilah. Gak bawa stola 2 helai. Lalu apa lagi nih? Kasut, sendal. Udah jangan gara-gara mikir sendal kita nggak ada, sepatu kita nggak ada, nggak jadi kita. Ini semuanya yang menghalangi kita tadi. Karena begitu itu tidak ada, terpuruk kita. Aduh, kalau sepatu, kalau baju tadi oke lah. Kalau nggak pakai tongkat kan terpuruk betulan. Jalan nggak pakai tongkat, gerbang katanya jatuh kan. Ya, itu mungkin bagi dia. Makanya kalau ikut Kristus itu jangan katanya. Lalu, apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ orang yang layak, tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk ke rumah orang, berilah salam pada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun kepadanya. Jika tidak, salammu balik ke kau. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah. Tinggalkan rumah itu, kibaskan debunya dari kakimu, dari jubahmu. Gak mau didengar. Ya kan? Apa capek kita mikirin dia? Itu maksudnya. Ya kan? Ini sudah diwanti-wanti. Kalau nanti kau bilang ternyata kau gak diterima, kau bilang salam, gak dibalasnya, berarti gak nyampe salam sama dia. Udah tinggalin aja. Jangan kau hantam, gitu lah bahasa. Jangan kau hantam orang yang gak mau. Ya, jadi Bapak Ibu tantangannya kalau Purwojo ini kan habis ini kan mau cerita juga sama orang. Iya kan? Itu yang di luar dari kita ini ada yang mungkin beda agama, mungkin ada juga satu agama juga, beda aliran. Ada kan? Ya. Kadang-kadang perdebatan di PA ini yang seru. Sama Kristen, sama alirannya, beda pendapatnya. Petaka pula itu. Ya kan? Semua merasa benar. Ini gini maksudnya. Kau buku kau itu aja kau bawa terus. Ya kan? Ini gini. Ini lain pemikirannya. Lalu kita pertanyaannya, yang mana yang mau kita sampaikan sebenarnya? Yang benar. Yang mana yang benar itu? Balik lagi. Ini aja tadi, Galatia tadi. Waktu kau nyampaikan itu sebenarnya tujuanmu ngapain? Jadi kalaupun ada orang yang benar, dia lemah lembut makanya dia kalah terus, ada orang begitu. Gak kayak gitu maksudnya. Maksudnya gini, tahu apa kau? Kan kepancing emosi kita kan. Kawan ini yang aku baca di Alkitab, apa pula katanya lagi. Mau kita balas, kalau kita balas selesai dari situ, terpuruk. Tapi kalau kita lemah lembut, ya sudahlah. Apa yang Bapak bilang itu aja jadilah. Tapi yang aku baca itu kok Pak, lemah lembut. Lalu kita bilang itu malah seribut. Salah juga, karena kasih. Memang bandel kali Bapak ini. Tapi nggak apa-apa lah, sayang aku sama dia. Ya kan? Ada kan kalau yang kayak gitu susah kita apakan. Nah, lalu itu yang dibilang. Itu yang dibilang Yesus pertama kali. Itu panjang Bapak Ibu. Kalau nanti mau baca lagi terus sampai ke bawah itu dia bilang gitu. Ya kan? Apa aja kuasanya. Kemudian kenapa harus takut? Ayat 31. Sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit.
Makanya dibilang di ayat di sini tadi, kalau ikut sama aku, ya kan, serigala itu punya liang, burung punya sarang. Kalau ikut aku nggak ada itu semua. Jadi kalau kita memang mau melayani itu, mau dapat enaknya aja, ya kita bisa lihat sendiri ya, kacau lah itu. Pasti kacau lah itu. Makanya di sini tegas dikatakan, ada lagi yang kalau kita baca di bawah tadi, ayat yang kita tadi, Tuhan, aku mau menguburkan bapakku dulu. Itu tadi kan, yang kita baca tadi sama-sama Pak Ibu. Allah, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tapi dibilang lagi satu lagi, aku mau pamit dulu. Ya kan? Lalu itu dibilang Yesus. Itulah orang, kalau orang masih udah dipanggil, masih nengok ke belakang, ya itu nggak layak katanya. Jadi kan pertanyaan mak ngeri kali. Berarti kita harus nggak peduli sama orang tua kita, nggak peduli sama keluarga kita. Apakah seperti itu? Ini salah. Kalau kita bisa baca di sini juga dikatakan, orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya, anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Karena apa? Kalau kita mementingkan orang lain daripada Kristus itu, biarpun itu anak kita sendiri, terpuruk juga jadi hal yang sudah pasti. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita terlalu mencintai anak kita sendiri, orang tua kita sendiri daripada Tuhan itu, terpuruk itu sudah harga mati. Banyak orang gara-gara ngikuti cakap anaknya, ya kan, sudahlah itu, nanti aja lah kita gereja, ya kan. Ada juga, aduh, kalau aku ikutkan, kalau nggak gini nanti aku bikin mamaku sedih, nanti mamaku ini. Sehingga gara-gara orang tua, gara-gara keluarga, iya dia ngikuti keinginan daging, takut dia anaknya nggak makan. Lalu dia dalam hati bilang, ini kan demi keberlangsungan hidup keluargaku juga. Tuhan kira-kira biarlah ya Tuhan yang sekali ini aja. Nah itu tadi maksudnya menguburkan bapaknya tadi. Itu tadi maksudnya pamit dulu. Jadi kalau kita namanya ikut Kristus, apa nih yang harus kita lakukan? Yang 9 buah roh tadi Bapak Ibu, seringkali itu nggak kita lakukan gara-gara kita masih punya banyak pikiran, gara-gara tongkat kita tadi, gara-gara baju 2 helai kita tadi, gara-gara kasut kita tadi, gara-gara orang tua kita, gara-gara anak kita, gara-gara keluarga kita. Nggak bisa kita kerjakan 9 itu tadi. Dan sekali lagi Bapak Ibu, kalau itu kita lakukan, sudah pasti jelas terpuruk, itu sudah jadi harga pasti. Kalau kita bisa lihat, apa sih terpuruk itu? Nah, kalau kita buat yang di atas tadi keinginan daging, yang pertama kita terjadi biasanya itu timbul rasa takut, rasa bersalah. Udah, itu udah terpuruk di awal. Orang yang bikin dosa pasti ada rasa takut, ada rasa bersalah. Kenapa kita bisa begitu? Itu pertanyaan. Karena kita diciptakan Tuhan menurut segambar dan serupa dengan Allah. Artinya kita diciptakan dari yang baik. Kita diciptakan dari yang baik. Begitu kita bikin dosa, tenang nggak hati kita? Karena pada dasarnya kita baik. Kalau ada orang bikin dosa kayak nggak merasa bersalah dia, itu mungkin siapa yang menciptakan nggak tahu lagi. Ya kan? Habis bunuh dia ketawa-ketawa dia, ya kan? Ini berpikir lagi kita, betul sama aku sama dia diciptakan Tuhan. Tapi tidak akan terjadi begitu. Nggak akan pernah ada di dunia ini. Kalau tadi ibu bisikkan, mungkin ini orang sakit jiwa. Orang sakit jiwa pun terpuruknya dia sebenarnya. Karena sekali lagi, itu kalau sudah kita lakukan ada rasa bersalah, ada takut, ini sudah pasti ada yang salah. Kita mau lihat Adam dan Hawa. Awalnya Adam dan Hawa kalau ngomong sama Tuhan bagaimana? Langsung, iya kan? Kemana? Oh sana Tuhan, biasa nengok-nengok. Ini dengarnya suara Tuhan pun lari dia, sembunyi dia, takut dia. Gara-gara apa? Dimakannya buah yang dilarang itu dimakannya. Jadi kalau dosa gampang mendeteksinya. Takutkah kita? Ya kan? Ada rasa bersalah dalam diri kita? Kalau ada, itu barusan bikin dosa. Terpuruk, jelas terpuruk. Gak pede kita. Makanya kalau Yesus bilang tengok anak kecil itu. Anak kecil kalau bikin salah bukan gara-gara niat. Iya kan? Dia sengaja, dia memang sengaja, itu dia tahu. Jangan bising dia. Iya kan? Nah, lalu anak-anak kan
kalau udah apa, tengokinnya orang semua kan. Jadi anak-anak yang masih polos, kalau datang, ditengoknya lu semua. Satu tengokinnya. Manu bilang, ini betul anak-anak. Orang dewasa kalau kayak gini dibuatnya, takut orang sama, segan orang. Coba Bapak Ibu bedakan sama kita kalau masuk suatu tempat, gitu masuk dan nunduk aja gitu. Ya kan? Orang yang kita, baru datang kawannya, terlambat pula itu. Dan coba kalau kita udah pun terlambat kita masuk kan, kita tengok satu. Shalom, tengok pendetanya, tengok jemaatnya. Kita di dalam pun kita yang segan kan, mak siapa ini? Padahal cuma nengok. Karena apa? Nggak ada rasa takut, nggak ada rasa bersalahnya kan. Kita bilang, kawan ini terlambat dia pula nengok-nengok kita semua di sini. Ya anak-anak itu begitu, iya kan? Nah, tapi nggak apa-apa lah, itu terlalu absurd juga ya. Jadi jangan diperhatikan juga Bapak Ibu, terlambat pula masuk gereja, kita tengok semua. Yang kedua, kehilangan rasa damai, sejahtera, dan sukacita. Itu kalau kita udah bikin dosa, nggak ada lagi damai dalam hidup kita. Sukacita pun nggak ada. Curang kita kan, dapat kita uang 10 juta. Percayalah Bapak Ibu, dapat kita 10 juta, tidak bahagia lagi kita. Mak dapat uang 10 juta, ya makan-makan kita. Kita nanti makan mau berpikir kita. Aduh, tahu betul lagu 10 juta dari mana datang itu. Itu nggak sukacita itu, aduh. Memang sukacita anak kita yang jadi nggak sukacita lagi kan. Mama gara-gara nipu orang itu nak. Gara-gara kau juga lah, sibuk kali kau, tak jalan-jalan. Kau juga yang bikin mama jadi berdosa ini. Iya kan? Itu tadi maksudnya kan gara-gara menyenangkan anak kan. Menyenangkan anak jadi menghalalkan segala cara, kita buat kita jadi susah. Jadi nggak damai sejahtera lagi. Terpuruk, bisa lah orang ketawa-ketawa, kita merengut sedih-sedih. Coba lah. Karena kita udah, aduh, iya kan, habis ini sambat petir lah gitu ini. Karena dosa yang kita buat. Lalu mengalami rasa malu. Nah itu kalau terpuruk kali. Duh, malunya bukan main. Kadang ada orang nggak gereja-gereja lagi mungkin karena malu. Bukan karena nggak ada ongkosnya itu. Karena waktu dulu dia belum merasa malu, nggak ada pun ongkosnya, paling depan dia datang duluan ke gereja. Sekarang ada pun ongkosnya nggak balik lagi. Malu. Karena apa? Ini Manu pinjam dari Roma 6 ayat 20 sampai 21. Ya kan? Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Artinya nggak punya kebenaran lagi kalau hamba dosa. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu adalah kematian. Mati gaya. Itu istilah kita itu kan. Mati langkah. Mati akal. Gara-gara malu. Mati juga itu. Kok mati gaya kita ya? Nggak pede. Ya malu. Mungkin habis bikin dosa. Kalau nggak bikin dosa, pakai baju biasa aja pun kita pede kita. Makanya dibilang orang mau pakai jubah pun Anda, seorang pendeta, ya kan? Anda nggak pakai jubah pun orang hargai Anda. Tapi kalau gara-gara pakai jubah orang hargai Anda, itu bukan menghargai Anda, menghargai jubahnya. Ya kan? Jadi kalau masih disimpan terus jubahnya nggak apa-apa sama dia lah itu. Oke, yang nomor 4, berkat Tuhan jadi terhalang. Nggak nyampe sama kita berkat Tuhan itu. Tidak akan nyampe. Terpuruk sekali. Yang harusnya sama kita, jadi nggak sama kita. Karena apa? Karena Tuhan jadi pakai kita nggak maksimal Bapak Ibu. Ini contohnya di dalam 2 Timotius 2 dikatakan dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, ada juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, yang terakhir untuk dipakai hal yang biasa-biasa aja. Bapak Ibu pernah merasa nggak di rumah itu ada piring yang cantik disimpan? Ya kan? Ada itu piring khusus. Ya kan? Kalau datang tamu hebat, piringnya keluar. Ini piringnya untuk orang ini nih. Tapi coba kalau datang kan, tetangga sebelah rumah, kau piring plastik itu aja. Iya kan? Gitu juga kita Bapak Ibu. Kalau kita ini tidak layak, dipakai Tuhan untuk yang biasa-biasa aja. Tapi kalau kita tadi mulia dipakai Tuhan pun untuk hal-hal yang luar biasa. Jadi kalau ada orang bilang, kenapa lah nasib khotbahnya cuma di kampung-kampung? Iya kan? Pikirnya gitu. Ya memang layaknya itu kau. Dia lupa, ke kampung dia dianggap mulia. Iya kan? Ke hotel tadi dia orang semalah khotbah semalam. Orang kampung semua, iya, mantap Bapak itu ya, katanya kan? Karena kadang-kadang pola pikir orang terbalik-balik sih memang. Iya. Kita piring yang mana ini? Piringnya udah sompel ujungnya sedikit yang penting dipakai, atau piring yang simpan rapi-rapi dalam lemari? Yang hampir 12 tahun nggak keluar-keluar. Tanya orang, kau kenapa lah koleksi piring? Untuk apa kau taruh di lemari itu piring? Mana tahu nanti ada orang penting datang ke rumah pakai itu ku bikin. Kan?
Karena lebih kalang kabut kita kalau datang ternyata Jokowi ke rumah ini, kita bingung kan? Pakai piring yang mana kita ini? Jangan-jangan lari beli piring lagi kita. Gitu juga hidup kita. Ini yang ngomong di 2 Timotius, bukan Manu karang-karang Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kalau ada orang khotbah itu di karang-karang, Manu jaga-jaga jangan sampai lah. Karena begitu nanti Manu pulang nggak kalian temukan di Alkitab, habis Manu. Udah kena 2 di wilayah 4. Lalu gara-gara kita apa yang terjadi? Nama Tuhan dihujat. Ya ampun, ini lagi satu lagi. Kita yang bikin dosa, Tuhan kita dihina-hina orang. Gara-gara kita sih. Terpuruk nggak? Terpuruk. Iya kan? Makanya ada orang bilang, halah nu, kau banyak cerita kau. Tuhan kau aja pun telanjang digantung-gantung. Dalam hati Manu, kau. Kalau nggak digitukan ya nggak akan ditebusnya kau. Lucu memang kau ada. Nggak apa-apa lah. Tuhan kau mungkin pakai baju keren di atas situ ya, memang bagus Tuhan itu. Tapi dalam hati Manu gitu aja, biarlah kami kebagian yang itu, tapi kami ditebus. Ya apa boleh buat lah. Karena kalau perkara mewah-mewah kan, waduh, dewa-dewi yang dia apa kan, tengoklah bajunya mana ada yang robek, bercahaya-cahaya semua. Ya kan? Kalau dewa-dewinya banyak, nggak percaya nanti kalau ke film Kani kan, yang Kristen pun dia, tapi tengok tuh penggambarannya kan luar biasa semua. Ya kan? Nah, apalagi kalau yang bukan Kristennya, yang dewa-dewanya senjatanya besar, ya kan lengkap. Alah no, kau no, ya nggak apa, Tuhan saya itu. Tapi no, kok kau bangga pula? Karena nggak mungkin kau pun mau digituin. Kalau kau mau jadi Tuhan kan di sana, siapa yang nggak mau jadi Tuhan? Baju cantik, ya kan? Dayang-dayang banyak. Kalau Tuhannya kayak gitu, coba kalau Tuhan kami, mau nggak kau jadi Tuhan kami? Kami aja takut. Mau kau ditelanjangi disalibkan di situ? Enggak, karena cuma Dia yang sanggup. Wajar, Dia Tuhan. Cuma Dia yang mau dan Dia yang sanggup. Kalau yang kayak kau bilang itu semua orang berebut. Mau kau jadi Tuhan kamu? Mau lah. Nah, siapa yang nggak mau jadi Tuhan kau? Sanjung-sanjung. Jadi Tuhan kami mau? Nanti dulu lah. Jangan kan paku. Jarum pentul aja pun kami, ampun. Karena Tuhanku sanggup. Mati dia? Mati, memang mati kok. Gak percaya kan? Tusukkan di lambungnya kan. Kalau nggak tes yuk, kau kuping kayak gitu bilang. Iya kan? Mau ya kau? Enggak. Ya udah. Tapi bangkit. Nah ini lebih ngeri lagi. Siapa yang bisa? Kan cuma Dia. Makanya kalau menghilangkan konteks bahwa Dia tidak betul-betul mati dan Dia tidak bangkit, ya hilanglah kesan Kristennya itu. Makanya Paskah itu adalah perayaan paling besar umat Kristen, bukan Natal. Terbalik, Natal heboh kali semuanya bagi-bagi dia. Apa yang dirayakan? Yesus pun lahir bukannya di Medan, bukannya di hotel, kandangnya dia lahir. Dia pun tahu kalau nanti aku lahirnya di Bait Allah, asal Natal rame Bait Allah. Tapi kita Natal nggak ada ke kandang ini kan? Ke kandang pun jemput yang mau dipotong ini. Paskah lah kita harus, karena itu modal yang paling besar. Tuhan saya mati dan bangkit demi saya, mati nebus dosa saya, bukan mati kurang kerjaan. Kalau saya tinggalkan Dia dan panggilannya, saya pindah lagi ke keimanan lain, saya nyelipkan Dia 2 kali. Kejamnya ini orang. Karena betul dikatakan di Paulus juga, kau berarti nyalipkan Dia kedua kalinya kalau kayak gitu kau buat. Kalau kita berpikir lagi, ngeri kali kita ini. Lalu, apa yang terakhir? Dapat hukuman dari Allah. Galatia 6 ayat 7-8. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan hidup yang kekal dari roh itu. Udah, Bapak Ibu, kita jangan lagi merasa terpuruk. Apa sih terpuruk? Terpuruk biasanya kalau cepat ke otak kita, terpuruk gara-gara utang. Karena orang miskin yang tak berutang gak pernah terpuruk hidupnya. Percaya nggak? Sesuatu yang bikin terpuruk gara-gara dia kepengen nggak bisa. Cuma itu doang. Tapi orang miskin yang tak pernah berutang, Covid 2 tahun lagi pun ketawa-ketawa aja dia. 2 kali lagi lah Covid, 2 tahun lagi, ketawa aja dia. Ada utang. Coba kalau udah miskin punya utang pula lagi, 2 tahun Covid lagi, 1 bulan lagi pun Covid dan jerit dia. Ya kan? Coba kita di usia tua kita nggak punya utang. Mana ada terpuruknya? Betul kan? Ini sudah semakin tua, utang bertumpuk. Memang jangan lebih cepat lah. Lebih cepat kita pengen berangkat aja udah. Stres sekali hidup ini.
masih bisa kerja, berutang, udah tiup lah, berutang juga. Nah, upah dosa. Nah, namanya tebus. Bapak Ibu pernah dengar kata tebus kan? Jangan yang di mall ya, tebus murah. Biasanya kalau tebus gade kan? Iya kan? Pegadean. Kalau nggak sanggup tebus, leong itulah. Kadang-kadang kalau kita taruh sepeda motor kita situ kan, nggak sanggup bayar kita. Aduh, maunya ada yang nebuskan tuh aku lah. Ya kan gitu ya. Ini hidupnya kita loh, sukacita kita ditebus. Udah, nggak sanggup kau kan, gara-gara dosa terus. Nah, samamu ini. Gratis. Gratis. Cukup apa? Cukup berbuah. Itu tadi dibilang, kau udah ditebus. Untuk apamu itu? Ya untuk bikin suka-suka lah, udah ditebus. Jadikan lagi, ya ampun. Udah ditebus ini. Ya kan? Ini udah, waduh, terima kasih. Ditebus keretaku. Yang berikutnya dilakukan apa? Hah? Jadikan lagi lah. Udah nebus itu, orang disalib. Enak pula kita gedekan lagi. Terus kita bilang, salib lagi lah kau biar ditebus. Ngeri kali kita nih. Ngeri kali kita nih. Jadi ada orang udah tebus. Apa yang kau lakukan? Dengan kereta ini yang telah kau tebus tadi, Pak, aku rajin cari makan, ku bantu orang lain. Ih, bayangkan yang menebus itu rasanya kayak gimana, Bapak Ibu. Itulah mengapa salah satu dari keputusan majelis jemaat pada saat itu adalah jangan kasih hutang kepada orang yang kepingin punya hutang ke gereja. Kasih cuma-cuma. Tapi buat dia jangan berutang lagi. Karena kalau nanti sudah kau kasih ternyata dia ngutang lagi, itu namanya bukan penebusan, bukan memerdekakan. Kasih sama dia, tambahi kalau perlu, lepaskan dari belenggu. Jadi saya dapat uang dari gereja. Iya. Nggak perlu dibalikkan. Nggak usah. Hidup sukacita dengan itu. Bisa? Sudah kita lihat sendiri ternyata hasilnya seperti apa, Bapak Ibu. Saya tidak perlu cerita, nanti Bapak Ibu bisa tahu setelah jadi jemaat di sana. Ternyata nggak juga. Karena tabiatnya memang berutang. 2 miliar mungkin sama dikasih utang juga itu masih. Karena itu tabiatnya. Tapi bayangkan kalau tadi sukacitanya kita sudah kasih, dia berhenti berutang. Kita tambahi pun mau. Tuh lihat. Betul kan? Nebus orang dari penjara. Ini bandit ini. Nggak apa-apa, saya tebus itu. Tebus. Besok jumpa lagi di penjara. Kau. Si kau aja pun. Kan gak ada pula alasannya. Kenapa kau balik ke penjara? Rindu aku samamu. Gak ada itu, Bapak Ibu. Biar juga enggak. Sesimpel itu, Bapak Ibu. Sudah ditebus. Berbuahlah dengan tebusan itu. Ada orang tebus hilang. Ada kan? Ditebus. Gak apa lagi. Ya kita pun gak masalah. Tapi untuk apa? Untuk apa kita itu? Yang kita mau kan dengan tebusan itu kita menghasilkan buah kan? Jadi bayangkan Bapak Ibu sekarang, pertanyaannya ini sama kayak sebelum-sebelumnya. Bapak Ibu sekarang buat baik untuk apa sih? Kami kepengen masuk surga makanya buat baik. Lah, apanya Bapak Ibu ini? Kan udah dapet di awal. Udah masuk surga. Hari ini pun dibilang, percaya Kristus, percaya. Percaya penebusannya, percaya. Mau bertobat, mau. Masuk surga kau. Ya kan? Makanya Manu bilang selalu, yang paling enak adalah orang yang udah mau meninggal, betul-betul bertobat, selesai, pasti masuk surga. Yang capek ini kan kalau masih sehat kita. Iya kan? Iya kan? Karena besok bangun lagi kan, cobaan lagi. Kau mau kan? Mau. Masuk surga kau sekarang. Terima kasih Tuhan. Besok, duh, masuk surga nih kan. Aduh, nggak mungkin nggak kuambil rezeki ini. Iya kan? Kan itu terjadi kan? Karena godaan daging lebih kuat. Ngeri memang. Udah, makanya pertanyaannya balik ke pertanyaan di atas tadi. Enak aja pun bikin judul, jangan lagi terpuruk. Bisa Bapak Ibu. Ini kan, tadi udah dengar kita panjang lebar kan? Gitu ditanya bisa, balik kita ke masa sekolah. Ada pertanyaan, nunduk semua. Sampai saat ini sih nggak ada. Entah kalau nanti. Ya kan? Karena itu supaya nggak gantung, yuk kita kunci Bapak Ibu. Tek. Ya kan? Supaya jangan terpuruk, kita kunci pemahaman kita. Kita buka nanti dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 2. Manu bacakan, Manu bacakan.
Yohanes 15:1-2. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya ia, supaya lebih banyak berbuah. Nya itu siapa Bapak Ibu? Tuhan Allah. Dia yang punya batang anggur. Siapa batang anggurnya? Yesus. Ya kan? Kita cabangnya. Buah kita dilihat. Memang tumbuh sama-sama dari batang yang sama. Tapi yang punya kan ada permohonan, ada kemauan. Bagus nih batang anggur. Ya bagus lah, orang Yesus kok batang anggurnya. Bagus nih cabangnya yang ke sana. Rimbun sih. Lebat, banyak daunnya. Tiap hari ke gereja. Belum buka gereja di situ dia. Udah tutup gereja di situ dia. Kalah koster. Alkitab 5 biji di meja dia. Semua terbuka. Wah, buku tentang Calvin, buku tentang apa, tafsir, semua ada di meja dia. Luar biasa. Berdoa tiap hari 2 kali orang. Tak ada buahnya. Kan rimbun tadi kan? Diapain sama yang punya batang? Pangkas. Tak. Nah, nggak ada buahnya pun. Karena saya nanam anggur untuk buahnya, bukan untuk daunnya. Ini bukan janda bolong. Kalau janda bolong kan bukan gara-gara buahnya, gara-gara daunnya ya kan? Jadi lebat pun dia ya nggak apa-apa. Ini kan anggur. Ngapain kita pergi semak ke sana? Panjang pula itu kan? Gunting. Hah? Nggak ada. Terus tengok sini. Ih, yang ini buahnya kok banyak kali. Tapi kok kering ya? Kerempeng batangnya. Apa enggak? Dihantamnya batu-batu. Aduh, padahal buahnya cantik. Apa yang dikerjakan yang punya batang? Dibersihkannya kan? Geser nih batunya semua. Aduh, aku mau buahnya lebih bagus. Karena batang kita sebagai cabang nggak bisa geser batu sendiri. Dibersihkannya untuk kita supaya buah kita lebih banyak. Makanya kita nggak ada kurang-kurangnya. Makin kita melayani, makin banyak rezeki yang kita dapat untuk kasih ke orang. Begitu kita stop ke kita sendiri, nggak berbuah lagi kan? Gemuk memang, banyak batang-batang daun-daunnya, digunting lagi. Selesai gak? Di Yohanes 15 ayat 1-2. Oke? Jangan mau terpuruk lagi kan? Udah kita kunci. Lalu terakhir kesimpulan, supaya selesai kita khotbahnya hari ini dan supaya langsung mengena ke hati kita. Dewasa dan berbuah adalah sasaran dari kehidupan iman anak-anak Tuhan. Oke? Jadi menjadi dewasa dalam iman dan berbuah. Ya, ada orang memang dewasa dalam iman, tapi kerjanya menghakimi orang aja terus. Ya kan? Kalau bulangnya Manu memang hakim bangun namanya. Memang namanya udah hakim, nggak mungkin. Dari lahirnya udah hakim bangun namanya. Tapi dia kan nggak menghakimi, ngajarnya dia. Ya kan? Nah, itu enggak. Tapi kalau dia menghasilkan buah terus, itu berarti benar sasaran dari kehidupan iman. Punya iman sebiji sesawi, kita bisa pindahkan gunung. Artinya nggak ada yang nggak mungkin. Nggak ada yang mustahil, tapi buah ya, tapi buah. Karena kalau enggak, jadi gunung baru kita. Oke, nah lalu Tuhan akan menjadi lebih senang apabila buah ditemukan dalam hidup kita. Lebih lanjut, buah itu akan jadi sarana mempermuliakan Tuhan. Ada di Yohanes 15 ayat 8. Ini, mau bacakan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Sekali lagi. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Betul. Kalau muridnya Yesus kan mengerjakan itu sesuai dengan apa yang kita pelajari dari Yesus. Lalu apabila kita berbuah, ini dipermuliakan nama siapa? Nama Tuhan dipermuliakan. Ya kan? Makanya kalau ada orang bilang, "Alah, Tuhannya orang Kristen." Kenapa rupanya? Ya kan? Tuhannya orang Kristen itu banyak kali macam. Tengoklah dosa aja kerja terus-terusan. Ya, enggak bisa. Makanya jangan pernah bela Tuhan. Ngapain Tuhan kita bela-bela? Tuhan kau gini-gini. Itu urusan kau sama Tuhan. Malah kita takut lagi kalau ada orang yang ngomongin Tuhan. Manu, Tuhan kau tuh gak ada apa-apanya, Tuhan kau lemah, Tuhan kau gini-gini. Apa kata Yesus? Kita balas? Iya, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Nggak usah kita balas, Bu. Malah kita, jangan gitu kau. Tak apa kau ini? Sudah. Daripada kau ngomong kayak gitu, udah. Kan kita menghentikan dia kan? Bukan kita lawan. Aduh, gampang. Bapak Ibu nggak pernah punya baking preman? Coba kalau kita punya baking preman besar, yang sikit-sikit kalau salah bunuh orang. Terus datang kawan kita yang agak bego-bego ini kan, apa kau?
Kawan-kawan apa bos kau tuh? Alah, ini. Kan kita jantungan kan? Mak didengarkan ramalan itu mati kau. Diam. Ya, kok jangan kedengaran mati kau nanti. Itu preman baking kita. Ini Tuhan digitukannya. Apakah kalau punya baking preman kita yang lebih heboh daripada premannya? Mana? Malah takut kita kan? Tuhan juga begitu. Terakhir, Kristen kita ini didesain untuk menghasilkan buah Bapak Ibu. Kebaktian tiap hari Minggu, PA, katekisasi, sekolah Minggu. Itu didesain supaya apa? Tiap minggu kita ke gereja Bapak Ibu. Pulanglah, hasilkanlah buah. Dan buahmu itu tetap. Bukan buahnya nasib-nasiban. Bapak Ibu yang kerjanya beladang, stres kalau nengok ada pohon yang buahnya nasib-nasiban. Ya kan? Kalau ada 3 batang pohon di sana, 1 tetap dia musimnya dapat, 1 ini nggak ada buahnya sama sekali, 1 kadang-kadang berbuah, kadang-kadang nggak. Apa yang Bapak Ibu kerjakan? Ya kan? Kalau harus mau mengembangkan lahan yang mau ditebang, tentu yang banyak buahnya tetaplah yang tetap bertahan. Yang kadang-kadang kiding-kiding dia berbuah, itu potong. Aduh, nasib-nasiban buah yang satu ini. Capek aku nungguinnya. Ya kan? Begitu juga kita. Kiranya Bapak Ibu semua dengan demikian kehidupan kita tetap menyenangkan, membesarkan nama Tuhan, dewasa dan berbuah, menunjukkan kekristenan yang berkenan di hati Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Allah besar, Bapa yang Maha Kuasa Tuhan, terima kasih karena dalam berkat penyertaan-Mu ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu pada hari ini, di mana kami benar-benar jangan terpuruk kembali dalam kehidupan duniawi kami, dalam kehidupan kami yang mengikuti keinginan daging, tetapi pakai kami ya Tuhan, pakai kami seturut dengan panggilan-Mu, seturut dengan tugas yang Kau berikan kepada kami, bahwa kami harus memberitakan firman-Mu dalam hidup kami, dan kami harus menghasilkan buah dari firman yang Kau sampaikan, yang kami sampaikan pula kepada orang-orang sekitar kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, bahwa dengan demikian, maka semua tantangan dalam hidup ini ya Tuhan, semua hal-hal yang akan kami hadapi dalam hidup ini, dapat membuat kami bertahan dari keterpurukan, dan dapat membuat kami tetap tidak terpuruk kembali seperti sebelum kami mengikut Engkau, sebelum kami memahami tugas perintah-Mu untuk mengabarkan Injil, dan juga sebelum kami memahami bahwa kami harus berbuah. Jaga kami senantiasa ya Tuhan, tuntun langkah kami agar kami dapat melaksanakan semua unsur kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu saja. Pandu kami ya Tuhan, kami serahkan seluruh perencanaan kami, dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya hanya dalam tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu. Pelan-pelan aja Bu, nggak apa-apa. Mari Bapak Ibu, kita tangguhkan tangan kanan di dada kita, dan dengan seluruh orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita ucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kita persilakan dulu kembali sambil bersama-sama kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 203. Oh iya, dari pelengkap Kidung Jemaat 255. 255. Silakan. Selalu saat duka, saat senang, jalan hidup
hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Mari, Bapak Ibu yang terkasih, kita sampaikan doa syafaat kita ke hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Allah besar, Bapa yang Maha Kuasa ya Tuhan, Khalik langit dan bumi. Kami hadir ke hadapan-Mu ya Bapa, kepada kami pada hari ini ya Tuhan. Kami memuji muliakan nama-Mu senantiasa. Kami percaya bahwa Engkau adalah penguasa atas seluruh hidup kami dan seluruh dunia tempat kami hidup. Ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan bahwa dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan, walaupun kami mengikut firman-Mu, menjalankan perintah-Mu, tetapi kami adalah manusia yang lemah. Tuhan, kiranya Tuhan mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami ya Bapa untuk memahami bahwa kami telah ditebus, sehingga kami dapat berbuah untuk sekitar kami. Pada hari ini ya Bapa, kami bermohon kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami sampaikan seluruh permintaan dalam hidup kami. Kami mohon kiranya Tuhan Kau memberkati kehidupan kami ya Bapa. Kami Kau berkati ya Tuhan kesehatan kami, orang pribadi lepas pribadi ya Tuhan yang ada di dalam kejemaatan-Mu. Berkati saudara-saudara kami ya Tuhan yang saat ini sedang sakit. Kau berkati ya Tuhan proses penyembuhannya. Kau berkati seluruh obat-obatan yang dikonsumsinya. Kau berkati juga seluruh tenaga medis yang sedang merawat mereka. Berkati kiranya Tuhan agar seluruh saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit dapat mengalami pemulihan seperti sedia kala, bersukacita dalam berkat yang Kau berikan dalam hidup mereka. Kami juga tidak lupa mendoakan ya Tuhan kehidupan keluarga kami ya Tuhan, apa yang kami kerjakan sehari-hari kiranya Tuhan berkati ya Tuhan, agar pekerjaan yang kami laksanakan dalam menghidupi hidup kami dan keluarga kami berkenan di hadapan-Mu. Kami kerjakan dengan sungguh-sungguh, dan kami juga landaskan bahwa kami mengerjakannya karena takut akan Tuhan, seperti kami juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan pekerjaan kami, seperti kami melaksanakannya juga untuk-Mu ya Bapa. Kami mendoakan seluruh rezeki kami ya Tuhan, Kau berikan kepada kami rezeki yang sebanyak-banyaknya ya Tuhan, yang datangnya hanya daripada-Mu saja ya Tuhan, karena kami melaksanakannya juga dengan sebaik-baiknya seturut dengan perintah dan firman-Mu. Kami mendoakan ya Tuhan kehidupan anak-anak kami ya Tuhan yang sedang menjalankan studi. Kami juga bersyukur ya Tuhan atas pendidikan yang telah mereka selesaikan dalam tahun ajaran sebelumnya, yang mungkin semalam ya Tuhan telah membagi raport dan juga menemukan hasil pengumuman SBMPTN dan juga mungkin hasil tes ujian masuk lainnya yang saat ini sudah mereka lalui ya Tuhan. Apapun hasilnya ya Bapak, kami percaya bahwa itu semuanya adalah berkat dari rencana-Mu saja. Kami percaya Tuhan rencana-Mu lebih indah daripada rencana kami. Berkati juga senantiasa Tuhan proses pendidikan yang sedang dijalani oleh anak-anak kami, agar mereka juga dapat menyelesaikan studi mereka dengan baik. Bagi mereka yang sedang menyusun tugas akhir, pimpin mereka Tuhan, bimbing mereka agar mereka menyelesaikan dengan baik pula. Berkati mereka senantiasa Tuhan, yang baik berada dekat kami maupun yang jauh daripada kami dalam perantauan. Engkau bimbing, Kau sertai mereka senantiasa. Terima kasih juga Tuhan, kami aturkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami juga bermohon atas saudara-saudara kami yang belum menemukan jodoh. Engkau berkati ya Tuhan, Engkau tuntun hidup mereka agar mereka dapat menemukan jodoh yang telah Kau persiapkan bagi mereka. Orang-orang yang takut akan Tuhan dan orang-orang yang akan menuntun mereka, yang juga mereka bawa ya Tuhan ke dalam hadirat-Mu juga ya Tuhan, sebagai pelita dan juga jalan ya Tuhan dalam kehidupan rumah tangga mereka nantinya. Kami juga tidak lupa mendoakan ya Tuhan
seluruh pelayanan yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Senantiasa berkati seluruh pelayanan itu ya Tuhan, agar benar-benar kami lakukan dengan tulus ya Tuhan, karena takut akan Tuhan dan bukan untuk kepentingan pribadi kami, lepas pribadi. Berkati senantiasa hidup kami ya Tuhan, karena kami percaya Engkau terus menyertai kami ya Tuhan, dan Engkau tak menuntun langkah kami. Kami juga tidak lupa mendoakan seluruh kehidupan kami dan kehidupan kami bermasyarakat. Engkau berkati juga pemerintah kami ya Tuhan, pemerintah negara Republik Indonesia, dari mulai tingkat yang paling rendah, yaitu tingkat desa, maupun kecamatan, maupun juga kabupaten kota, tingkat menteri, dan juga presiden dan juga anggota Dewan Perwakilan kami yang duduk di pemerintahan. Kiranya Engkau memberikan kebijaksanaan, tuntun hidup mereka agar mereka dapat menjalankan pemerintahan dengan baik yang takut akan Tuhan pula. Bapa, kami sadar ya Tuhan, ada banyak sekali permintaan yang akan kami sampaikan ke hadirat-Mu, dan kami sadar ya Tuhan bahwa doa kami ini jauh dari kata sempurna. Maka kami undang ya Bapa untuk menyempurnakan doa kami ini, karena kami akan menyempurnakannya pula dengan sama-sama mengucapkan doa dari Tuhan kepada kami. Kami ucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang bersalah, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah Engkau kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita persilakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan yang telah kita persiapkan. Yang menjadi dasar persembahan terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-21 ayat 1 dan 4 yang berbunyi demikian. Ketika Yesus mengangkat mukanya, Ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Bapak Ibu, sambil kantong persembahan diedarkan, kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 148 ayat 1 sampai dengan secukupnya. Terima kasih ya Tuhanku. Oh, di sana ada yang bisa tolong dibantu? Ini nih. Oleh kasih-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Engkau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Bapak Ibu, jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan sumber berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang setiap hari mengalir di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena sampai saat ini kami masih boleh menikmati berkat-berkat yang Engkau limpahkan. Bapa di surga, kalau pada siang hari ini juga kami bersyukur kalau kami juga berkesempatan untuk menyerahkan berkat syukur kami kepadamu, dan ini semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Berkati tangan-tangan yang telah memberi, berkati di dalam kehidupannya, berkati di dalam pekerjaannya, di dalam kesehatannya, terlebih-lebih berkati di dalam kehidupannya. Ajari kami Tuhan agar semakin hari kami semakin dapat menyerahkan yang terbaik, lebih-lebih kami dapat menyerahkan hidup kami sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu. Demikian juga untuk firman yang telah kami dengar. Ajari kami Tuhan, agar kami bukan hanya sebagai pendengar serta pembaca firman saja. Pimpin kami, ajari kami, agar kami juga dapat menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami, sehingga nama-Mu dapat dipermuliakan. Demikian juga kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Penatua Immanuel Ginting yang telah menyampaikan firman pada siang hari ini. Kiranya Tuhan berkati, pimpin, sehingga beliau dapat menyampaikan firman lebih dahsyat lagi di hari-hari mendatang, sehingga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, semua hanya untuk memuji serta memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, doa yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus, Tuhan serta Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Masih tetap berdiri, kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 338 ayat 1 sampai dengan 4 sebagai pengantar pengutusan dan berkat. Marilah, marilah hai saudara. Marilah hai saudara, menyebarkan terang dunia. Banyak orang yang menderita, diliputi kegelapan kemaluan. Marilah hai saudara, menyebarkan terang dunia. Ada juga yang digoda kemewahan, tapi tidak mengenal bahagia. Marilah hai saudara, menyebarkan terang dunia. Tak terbilang yang sengsara dalam hati, kekurangan cinta kasih yang benar. Marilah hai saudara, menyebarkan terang dunia. Tuhan telah mengasihi dunia ini, Yesus Kristus menerangi yang gelap. Marilah hai saudara, menyebarkan terang dunia. Jemaat yang terkasih, mari terimalah berkat dari Tuhan. Pergilah dengan sejahtera, bersaksilah tentang Dia melalui hidup kita, dan jadilah berkat bagi sesama. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus
dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Haleluya. Shalom Bapak. Halo.